Oke, baik, selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Imam. Kami dari kelompok 1 kelas PRPA. Di sini anggota kami ada Jessica, Ferawati, Ayu, saya Mahocha, dan juga Raditya. Kami akan menjelaskan tentang proposal penelitian kami dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Green Cosmetics pada Konsumen Muda di Indonesia. Berikut adalah latar belakang dari penelitian kami. Jadi, saat ini semakin banyak perusahaan yang bergerak untuk mencapai sustainability dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi bahan baku, menghemat energi, meningkatkan penggunaan bahan daur ulang, dan juga mencegah pembuangan limbah ke lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Selain itu, banyak juga konsumen membeli produk yang meminimalisasi penggunaan sumber daya alam serta mendorong penggunaan produk recycle, reuse, dan repurpose. Membeli makanan organik, menggunakan produk pembersih dan perlengkapan mandi ramah lingkungan yang tidak diuji pada hewan, serta juga melakukan care sharing bahkan dengan biaya yang relatif lebih tinggi. Selain itu, adanya peningkatan yang diamati dalam masalah lingkungan ternyata memiliki dampak signifikan terhadap pembelian konsumen terhadap green skincare, karena pembeli sekarang lebih responsif terhadap kebijakan lingkungan yang disebabkan oleh kekhawatiran mereka tentang dampak potensial terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan produk saat pembelian dan konsumsi produk. Nah, dengan demikian, maka konsumen dapat menjadi bagian penting dari praktik pemasaran yang sustainable. Karena ketika mereka memiliki pengetahuan tentang masalah lingkungan dan produk ramah lingkungan, tentu ini menjadi krusial seperti itu. Maka dengan demikian, pada penelitian kami ini, kami akan coba menggali lebih dalam tentang faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap produk terkait. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang permasalahan dari penelitian kami, maka berikut merupakan research question penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah environmental consciousness berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian skincare eco-friendly konsumen? Yang kedua, apakah eco-label berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian skincare eco-friendly konsumen? Yang ketiga, apakah attitude konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian skincare eco-friendly konsumen? Yang keempat, apakah green advertising berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian skincare eco-friendly konsumen? Dan yang terakhir, apakah harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian skincare eco-friendly konsumen? Berdasarkan research questions ini, kami memiliki tinjauan pustaka atau landasan teori yang terdiri dari research konteks, beauty industry, dan juga penjelasan masing-masing variabel penelitian kami. Pertama, dari research konteks, kami menyatakan bahwa konteks penelitian ini meliputi perilaku, motivasi, dan perhatian dua pihak, yaitu konsumen dan juga produsen, yang sama-sama memiliki keterikatan dalam bidang produk yang ramah lingkungan atau green product itu sendiri. Selain itu, motivasi dan persepsi terhadap produk ramah lingkungan juga mendasari adanya penjualan dan pembelian dari produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang memang mempengaruhi keputusan pembelian green product, terkhusus pada green skincare atau green cosmetics. Selanjutnya, pada beauty industry dan juga tren terhadap green skincare itu sendiri, beberapa studi empiris telah melaporkan tentang perilaku ekologis perempuan dan persepsi mereka terhadap green skincare dan produk perawatan kecantikan. Oleh karena itu, ini menjadi dasar kami dalam memilih green skincare sebagai salah satu kebaruan dari penelitian ini. Selanjutnya, landasan teori yang pertama yaitu mengenai green skincare buying behavior. Jadi, pembelian hijau atau green skincare buying behavior ini merupakan perilaku pembelian produk yang ramah lingkungan dan menghindari produk yang merugikan lingkungan. Selain itu, menurut Sam Dasami, Chonlin, dan juga Richman 1993, produk hijau adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan konsumen tanpa merusak lingkungan dan dapat berkontribusi terhadap dunia yang lebih berkelanjutan. Oleh karena ini, dengan definisi dari produk hijau dan juga behavior mereka, maka kita bisa mendapatkan green skincare buying behavior yang terbaru. Selanjutnya, untuk landasan teori yang kedua, di mana terdapat environmental consciousness di penelitian ini, yang merupakan kesadaran lingkungan yang sebagai dalam perilaku mental yang mencerminkan pengakuan individu terhadap permasalahan yang terjadi dalam lingkungan. Selanjutnya, landasan teori yang berupa eco-label atau label hijau yang biasanya terdiri dari
stiker atau tanda bahwa produk itu merupakan produk ramah lingkungan. Nah, Rex dan Bauman ini mendefinisikan eco-label sebagai alat yang dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk memilih green product serta menginformasikan mereka bagaimana produk tersebut dibuat. Selanjutnya, attitude merupakan sikap yang mempengaruhi sebuah organisasi yang mungkin sifatnya itu bisa menatap dari proses dan juga keinginannya sendiri ataupun keinginan dari eksternal yang didasarkan pada perkataan oleh D. Craig dan juga R.S. Crutchfield 1999. Selanjutnya, landasan teori berupa green advertising, di mana green advertising ini didefinisikan oleh Polinsky sebagai konsistensi dari semua aktivitas yang mendesain pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan dan kebutuhan dan keinginan manusia dengan tidak menimbulkan dampak pada lingkungan alam. Selain itu, untuk landasan teori harga, konsumen itu ditemukan bahwa konsumen itu sangat sensitif terhadap harga, karena harga merupakan salah satu faktor yang paling menonjol menurut Eze dan UBC 2013. Oleh karena itu, tingginya harga sebagian besar produk ramah lingkungan dapat berdampak negatif terhadap keputusan pembelian atau konsumsi konsumen. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi ke penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai green product. Untuk penelitian yang pertama ini merupakan penelitian acuan kami yang ditulis oleh Christine Nyalington et al. Pada tahun 2019, di mana penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian green product pada konsumen di kalangan anak muda gitu. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada price, environmental consciousness, eco-label, advertising, dan juga consumer buying decision. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini mengindikasikan bahwa environmental consciousness, eco-label, price, dan advertising itu merupakan prediktor yang signifikan dalam green product buying decision. Untuk penelitian yang kedua dilakukan oleh Arima Malik pada tahun 2018 yang meneliti mengenai hubungan antara perbedaan usia, edukasi, dan tingkat pendapatan konsumen wanita terhadap sikap mereka terhadap green. Nah, variabel yang digunakan ada usia, sikap terhadap green cosmetic product, tingkat edukasi, tingkat pendapatan, keputusan pembelian green cosmetic product yang dilakukan oleh konsumen wanita. Temuannya ada 4 temuan sebenarnya. Ini yang pertama adalah konsumen wanita yang memiliki perbedaan usia dan edukasi tidak menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap green cosmetic product. Untuk temuan yang kedua, perbedaan tingkat pendapatan konsumen wanita itu memberikan dampak pada sikap mereka terhadap green cosmetic product. Next slide, please. Dan untuk temuan yang selanjutnya, green cosmetic product itu memiliki dampak bagi keputusan pembelian konsumen wanita. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan antara sikap dan keputusan pembelian konsumen wanita terhadap green cosmetic product. Dan untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Mary Cecil Cervellon dan Lindsay Carey pada tahun 2011. Ini meneliti mengenai perilaku konsumen terhadap green fashion dan beauty, pengetahuan konsumen tentang green labels, dan juga sertifikasi. Variabel yang digunakan itu ada eco fashion, green skincare, eco labels, ethical product, dan juga consumer motivation. Hasil temuannya itu konsumen sebenarnya tidak terlalu mengerti terminologi dan label yang dipakai untuk mendeskripsikan bahwa dijamin gitu sebagai salah satu green product. Terus temuan yang kedua, lingkungan itu sebenarnya bukanlah sebuah motivasi ataupun green beauty product, melainkan alasan mereka untuk mengonsumsi green product ataupun eco fashion itu karena egosentrisme, kesehatan, terus bentuk ekspresi diri mereka dan untuk menampilkan status mereka di tengah-tengah masyarakat. Next slide. Next slide, please. Oke, ini untuk penelitian yang terakhir dilakukan oleh Ayesa Bukhari dan Ramaisa Kasrana pada tahun 2017. Penelitiannya itu mengidentifikasi dampak dari gerakan mendukung perlindungan lingkungan, dorongan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, social appeal, keramahan lingkungan, dan meninjau pengaruhnya terhadap keputusan pembelian green product dengan menggunakan green brand image sebagai mediatornya. Variabel yang digunakan itu ada green product purchase decision, supporting green product experience, ada drive for environmental friendliness of companies,
ada social appeal juga, dan yang terakhir variabel mediatornya itu ada green brand image. Nah, hasil penelitian yang diperoleh adalah si peneliti itu membuktikan bahwa gerakan mendukung perlindungan lingkungan, dorongan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, terus pengalaman seseorang menggunakan green product, social appeal, dan juga environmental friendliness itu mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap green product. Dan green brand image itu memang benar memediasi hubungan tersebut. Next slide. Nah, berikut ini bab yang ketiga mengenai model penelitian. Jadi model yang kami ajukan di dalam penelitian ini merupakan model yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya milik Christine Yalington et al. Pada tahun 2019 yang judulnya itu Determinant of Green Product Buying Decision Among Young Consumer in Malaysia. Namun pada penelitian kali ini kami sebagai peneliti memutuskan untuk melihat pengaruh antar variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian secara lebih spesifik, yaitu dalam konteks green skincare. Nah, model penelitian ini teman-teman bisa lihat di model penelitian saat ini ya. Ini menggambarkan 7 hipotesis di mana environmental consciousness, eco-label, green advertising, attitude, dan juga harga itu akan memberikan pengaruh terhadap green skincare buying decision. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke sampling method. Jadi pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara non-probability sampling dengan metode purposive sampling sesuai kriteria informasi yang diperlukan. Untuk kuesionernya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah screening question dengan kriteria responden domisili di Indonesia, berusia 19-25 tahun, pernah membeli atau menggunakan green skincare seperti daftar berikut. Lalu ada bagian profil responden seperti nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tindakan yang dilakukan responden dalam menjaga lingkungan hijau, lalu pengalaman pembelian green skincare atau green product, lalu jenis green product yang dibeli responden, dan juga tempat pembelian green product. Baik, setelah itu berlanjut kepada pertanyaan utama. Di sini kami juga memiliki beberapa pertanyaan utama. Yang pertama tentang environmental consciousness atau kesadaran terhadap lingkungan. Jadi untuk beberapa pertanyaan utama ini kami menggunakan skala Likert dari 1 sampai 7, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 7 sangat setuju. Nah, dari tema besar ini ada beberapa pertanyaan juga. Untuk environmental consciousness kita punya 5 pertanyaan, yaitu tentang pengetahuan responden tentang masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi air, dan lain-lain. Kemudian dan juga kesadarannya tanggung jawab menjaga lingkungan seperti melakukan daur ulang dan lain-lain. Kemudian keseriusan dari responden tersebut mengenai masalah lingkungan, serta dukungan yang diberikan responden tersebut terhadap perlindungan lingkungan seperti kebijakan pemerintah dan kegiatan aktivis lingkungan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah eco-label. Di sini juga ada 5 pertanyaan juga. Yang pertama pengetahuan responden tentang isu eco-label, kemudian apakah itu mengaruhi keputusannya atau tidak. Kemudian sertifikasi green product akan memandu responden dalam pengambilan keputusan untuk membeli green skincare. Ketiga, responden akan melihat seperti apa suatu skincare terdapat eco-label saat memutuskan untuk membeli green skincare. Kemudian, apakah responden itu juga mempercayai pesan ramah lingkungan pada eco-label. Kemudian, informasi daur ulang yang ada pada eco-label tersebut juga. Next. Kemudian yang ketiga itu attitude, dan yang keempat green advertising, di mana keduanya juga menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Untuk attitude ini ada 5 pertanyaan juga. Yang pertama, responden akan mendapatkan keuntungan dari keputusan membeli green skincare. Kemudian apakah green skincare itu aman untuk digunakan oleh responden. Kemudian apakah responden juga merasa perlu untuk melakukan pembelian green skincare. Selanjutnya juga ada keputusan
pembelian green skincare akan meningkatkan kualitas hidup dari responden, dan apakah responden juga tertarik untuk membeli green skincare. Dan selanjutnya yang keempat adalah green advertising, yaitu iklan yang ramah lingkungan juga. Ini juga ada 5 pertanyaan, di mana yang pertama, iklan membuat responden lebih bertanggung jawab secara sosial, kemudian iklan adalah sumber informasi yang baik bagi responden, kemudian apakah responden juga berencana untuk mengganti produk dengan produk yang diiklankan sebagai green skincare, kemudian apakah responden juga percaya bahwa klaim yang dibuat atas iklan adalah benar dalam pengambilan keputusan, dan kemudian juga periklanan memberikan gambaran yang benar bagi responden dalam pengambilan keputusan untuk membeli green skincare. Next. Kemudian yang 5 dan ke-6 adalah harga dan keputusan pembelian green product. Ini juga ada masing-masing 5 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert juga. Yang pertama, untuk yang harga ini adalah saya responden akan memutuskan untuk membayar 10% lebih banyak apabila digunakan untuk membeli green skincare yang memiliki kualitas lebih baik. Kemudian apakah responden juga memutuskan untuk membayar lebih jika green skincare yang dibeli itu baik untuk kesehatannya. Apakah responden juga memutuskan untuk setia memakai dan membeli green skincare ketika responden lebih mengetahui brand tersebut. Kemudian responden memutuskan untuk membayar lebih untuk hal yang unik dari green skincare seperti misalnya komposisi dan proses pembuatan. Dan yang terakhir adalah apakah responden juga memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli green skincare yang dapat mengurangi dampak bahaya bagi lingkungan. Kemudian selanjutnya untuk keputusan pembelian green product ini juga terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah responden juga akan sering membeli green skincare di masa depan? Kemudian yang kedua, responden membeli green skincare yang mereka yakini akan mengurangi cruelty free, tidak mengandung bahan apapun yang berasal dari hewan, kemudian pemakaian bahan kimia dan pembuangan limbah. Selanjutnya, apakah green skincare yang dipercaya akan meminimalisir dampak lingkungan seperti misalnya polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Kemudian apakah green skincare untuk meningkatkan tingkat kepuasan responden dan meminimalisir masalah kesehatan manusia seperti kanker karena mengandung sedikit bahaya beracun. Baik, kita masuk ke metode analisis data. Jadi alur proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan tahapan wording test atau tahap kelayakan bahasa untuk memastikan setiap pertanyaan dan pilihan jawaban dapat dipahami responden dengan baik. Hasil dari wording test tersebut kemudian akan menjadi acuan dari peneliti atau dari kami untuk memperbaiki kuesioner yang nantinya akan disebarkan untuk keperluan pretest. Kemudian data yang diperoleh diuji reliabilitas dan juga validitasnya menggunakan SPSS untuk memastikan pertanyaan dalam kuesioner sudah benar-benar valid dan juga reliable. Indikator yang peneliti gunakan untuk melihat validitas dan juga reliabilitas ini menggunakan, kalau untuk validitasnya itu menggunakan KMO, anti-image, dan juga komponen matriks dengan batas di atas 0,5 untuk item pertanyaannya. Sedangkan indikator reliabilitas adalah menggunakan nilai Cronbach alpha dengan nilai di atas 0,6 untuk menyatakan bahwa variabel alat yang digunakan tersebut dapat dipercaya. Boleh next slide. Dan selanjutnya untuk analisis deskriptif, di sini kami menggunakan statistik deskriptif atau angka-angka data penelitian yang dapat dilaporkan secara tulisan atau grafis. Dan terakhir, kuesioner disebarkan untuk keperluan main test dengan pengelolaan data primer menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis dengan teknis analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini dalam penelitian terdapat satu variabel dependen, yaitu keputusan pembelian green skincare, sedangkan untuk variabel independennya adalah environmental consciousness, eco-label, attitude, green advertising, dan juga harga. Next. Baik, sekian presentasi proposal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.